lagi haus-hausnya, lagi pengen perang, nggak boleh minum yang banyak, maka mereka minum sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi ketika berhadapan dengan pasukan Jalut? Mereka berkata, La taqat lanal yauma bi Jalut wa junudi. Kami tidak punya kekuatan, keberanian menghadapi pasukan Jalut. Akhirnya mereka melarikan diri, tersisa 313 orang yang badannya kuat, tenaganya kuat, meskipun tidak meminum air dari sungai tersebut. Artinya apa? Bahwa makanan yang haram itu bisa mempengaruhi tubuh kita juga. Kekuatan makanan yang halal memberikan energi. Kenapa? Karena makanan yang halal itu ber, apa namanya, makanan yang halal berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talqin saya mursyid Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari, Dr. Kiai Haji Faisal Reza Adib, Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunarjo, Pemangku Hajat Ibu Haja Desi Wahyuningsi, Bunda Haya, Pak Priyatna, Bunda Dr. Sari, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan melatih kita untuk cerdas dalam memilih makanan dan minuman. Kita bisa dilatih untuk mengatur makan, minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika datang maghrib, diajarkan oleh baginda Rasulullah mempercepat berbuka, dan Rasul mencontohkan hanya memakan korma saja, dan ini yang dilakukan oleh guru agung kita, tidak mengumbar nafsu, menahan selama 14 jam dengan memakan berbagai macam makanan. Dilatih kita untuk membatasi. Maka dalam amaliyah kita, makan hanya antara azan Allahu Akbar sampai hayya ala sholah. Dan itu menjadi terbiasa. Menjadi terbiasa ketika kita berbuka dengan saudara-saudara kita yang lain. Cukup hanya memakan beberapa korma, beberapa, kemudian makan dan minum sekedarnya sudah ingin cepat-cepat melaksanakan sholat maghrib. Eh, inilah yang sangat diajarkan dalam Islam. Dalam Al-Quran banyak dicontohkan kisah-kisah bagaimana mengatur diri untuk memilih makanan yang baik. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi khutuwati syaitan. Hei orang-orang yang beriman, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Halal ya tidak bertentangan dengan syariat, thayyib sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Kemampuan tubuh kita yang punya penyakit, misalnya punya penyakit jantung, ya makan yang thayyib itu ya sedikit kolesterolnya dan sebagainya. Dalam Al-Quran dicontohkan misalnya ketika Sayyidatuna Maryam, beliau menjadi mulia karena menjaga makanannya. Beliau hanya makan makanan yang diberikan oleh Nabi Zakaria alaihi salam.
Beliau tidak mau makan, tidak mau minum kecuali yang dibawa, yang datangnya dari Nabi Zakaria. Karena menjaga makanannya, maka Allah memberikan karomah kepadanya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Maryam mendapatkan, setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam mendapatkan berbagai macam makanan. Sampai Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki haza?" Makanan ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Makanan ini datangnya dari Allah. Makanan ini datangnya dari Allah. Artinya ketika kita menjaga makan dan minum, maka Allah akan memberikan rezeki, ya, dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Kisah yang kedua dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi. Menurut saya, Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun. Yang otomatis ya lapar. Maka diutuslah salah satu dari mereka untuk mencari makanan. Apa yang diperintahkan? Fanzur ayyuha aska to'aman waliyatikum birizkim minhu. Carilah makanan-makanan yang aska to'aman, makanan yang bersih, makanan yang baik, halal yang thayyibah. Maka datangi, bawalah. Artinya dalam kondisi apapun, selapar apapun, ya tetap menjaga makanan dan minuman. Yang terakhir adalah kisah kok Jalut dan Tolut. Pasukan Tolut. Ketika pasukan Tolut akan menghadapi pasukan Jalut. Apa ujiannya? Diantaranya berkaitan dengan minuman, makanan. Innallaha mubtalikum bin nahar wa man syariba minhu falaysa bihi wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatam biyadih. Kata Tolut, sesungguhnya Allah menguji kalian bin nahar, dengan sungai, dengan air sungai. Dan siapa yang meminum air sungai itu bukan golongannya. Jadi sesuatu yang halal diharamkan oleh Allah. Seperti puasa ini. Makanan minuman yang halal diharamkan di siang hari. Kecuali sekedar menghilangkan haus, sekejap, sekedar kurfatan biadi. Sekedarnya saja. Wasaribu minhu illa qalilan minhum. Tapi ya banyak orang-orang yang gak terima. Masa sih lagi haus-hausnya, lagi pengen perang, nggak boleh minum yang banyak, maka mereka minum sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi ketika berhadapan dengan pasukan Jalut? Mereka berkata, la taqata lanal yauma bi Jalut wa junudi. Kami tidak punya kekuatan, keberanian menghadapi pasukan Jalut. Akhirnya mereka melarikan diri, tersisa 313 orang yang badannya kuat, tenaganya kuat, meskipun tidak meminum air dari sungai tersebut. Artinya apa? Bahwa makanan yang haram itu bisa mempengaruhi tubuh kita juga. Kekuatan makanan yang halal memberikan energi. Kenapa? Karena makanan yang halal itu
ber, apa namanya makanan yang halal berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.